Hai, selamat datang di channel Jamaluddin Afghani. Di video kali ini gue akan room tour sesuai janji gue yang waktu itu pernah gue sampein. Kalau gue nyampe 4000 subscriber, gue akan bikin room tour. Tapi kita intro dulu. Nah, buat lo yang baru pertama kali datang ke channel ini, di channel ini gue banyak ngebahas tentang tutorial, vlog, dan review. So, jika lo suka dengan konten-konten seperti itu, lo bisa cek video-video gue sebelumnya. Oke, kita langsung aja mulai room tournya. Yang pertama, gue akan mulai dari bagian yang paling gak penting menurut gue, yaitu ada di belakang pintu dan sebelah kanan sini. Nah, ini adalah bagian dimana ya tempat gue naro cermin, naro gantungan baju, dan tas tripod, dan juga tas selempang gue ya. Kemudian di bawahnya ada box berkas itu di situ ya. Ada juga box RC, kemudian mikrofon. Pokoknya ini tempat spot yang gue simpen barang-barang yang gak terlalu penting di sini. Karena memang ini belakangnya sebelah situnya pintu, jadi buat buka tutup pintu jadi harus ada space lah. Kemudian ada kabel juga dari atas ya ke bawah, kabel LAN dan juga kabel listrik di situ. Terus kita lanjut ke bagian sebelah sini ya, yang belakang kamera ini ada gantungan gitar, ada kipas angin, dan juga ada tas AC ya di situ, tas punya bini gua. Dan di sini peralatan cukur dan juga sajadah dan lain semacamnya. Di situ ada gantungan baju yang udah nggak dipakai, gue simpen di situ. Kemudian colokan ya, kabel mengabel yang nggak rapi sekali, kipas angin, dan juga buku-buku yang punya adik ipar gue ya, itu buku-buku bahasa Inggris. Dan lanjut ke sebelah sini. Di sini ada koleksi tas kamera gue ya. Jadi yang ini body pack gue beli itu mungkin sekitar 3 tahun yang lalu, dan ini gue beli sekitar 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu, gue lupa. Yang ini sudah lama banget gue pegang tas Eiger ini. Yang body pack itu baru beli di sini ya. Nah, yang ini ada tas yang pemberian dari teman gue, yaitu Sandi Indrawan. Gue juga pernah dikasih strap apa ya namanya itu, yang gue lupa. Pokoknya itu strap mahal lah, dan dia kasih buat gue. Baik banget sih orang itu. Thank you banget Sandi, best friend forever. Di sini juga ada styrofoam ya, buat ngeredam suara aja biar nggak terlalu gema. Karena ini ruangannya kecil sih ya, jadi gua nggak tempelin semuanya juga, mungkin masih aman audionya menurut gue ya. Oke, lanjut ke bagian bawahnya. Di sini ada tripod ya, kemudian ada tripod di situ. Di sini ada light stand 2, ada meja juga nih, kursi yang gue dudukin. Kemudian ada bak sampah di situ ya, bak sampah sama dus-dus yang nggak kepake. Nah, di sini bagian sini tuh memang sengaja gue kosongin karena memang kalau syuting itu ya setupnya kayak gini gitu. Jadi di situ kamera, di sini laptop buat monitoring gambarnya. Kemudian di sini lighting yang disebutnya tuh key light, backlight, highlightnya yaitu gue pakai di situ. Nih, ini maksudnya gue. Oke, udah dari sini kita lanjut ke bagian atas. Nah, di atas ini memang full DIY. Gue bikin bener-bener DIY banget sih, karena gue bikin pakai kaso gitu. Sebenarnya ada alatnya, namanya itu autopole itu, jadi dia kayak tihang gitu, bisa dipanjangin, tapi itu harganya lumayan. Kalau misalkan gue beli menguras budget gue buat yang lain, jadi gue bikin pakai kaso aja sederhana. Dan di atas ini ada 5 lampu LED ya, yang 2 warna merah dan juga 2 lagi warna biru ngadep sana, 2 merah ngadep belakang. Kemudian yang warna biru ini lampu LED Yungno YN300 yang udah gua bongkar karena sempet mati waktu itu, nggak tahu juga overheat atau apa, mati. Gua bongkar, terus gua copotin si bagian power atau dalamnya tuh yang terus gua
kayak gue bypass gitu jalurnya, nyala lagi dia tuh. Tapi ya gitu kondisinya udah kayak bolong-bolong, makanya gue gantung aja di atas buat bikin backlight warna biru ini sebenarnya. Jadi kalau bisa lo lihat backlight di belakang ini warna biru, nah itulah lampu Yongnuo yang gue kasih kresek warna biru. Yang gue kasih kresek warna biru gitu, jadi bener-bener DIY semua ya. Dan ini juga nggak rapi banget, dan mungkin kalau lu kesenggol-senggol ini bisa jatuh si kasonya karena nggak gua paku. Jadi si kasonya itu bener-bener gua gua ukur nih panjangnya 2 meter 80. Nah gua lebihin tuh kasonya 5 cm apa 3 cm gitu ya. Jadi terus gua ketok pakai palu sampai dia tuh kenceng gitu. Jadi cuman ngandelin tekanan dari kelebihan panjangnya aja gitu. Nah kemudian di sini ada apa namanya ini? Aduh gua lupa anjing. 2000 years later. Arm robot gitu ya atau apa ya? Pokoknya itu stand buat mikrofon yang bisa digeser-geser gitu kayak di belakang itu ya, yang kayak kemarin gua pakai buat podcast. Nah ini dia gua tempel di atas, itu gunanya tadinya sih mau gua pakai buat mikrofon ya. Gua bikin boom mic, pernah tuh gua bikin videonya boom mic. Tapi ternyata emang agak ribet juga kabel mengabelnya karena kameranya di bawah, terus ada kabel jatuh ke bawah tuh kayak ribet banget lah. Pokoknya enaknya sih kabel tuh udah jalan tembok aja gitu kalau misalkan memang setupnya mau kayak gini gitu. Nah berhubung ini setupnya DIY, gue juga coba-coba, jadi sekarang dia cuman gue pakai buat nyantolin highlight. Kadang nih pakai pakai amaran ini gitu, yang LED amaran ini gitu. Kadang gua tempel di situ. Ini kan ada nih arm robotnya nih sama. Nah, gua putar di situ, gua taruh lah buat naruh highlight ke sini gitu kadang. Dan juga buat unboxing biar mejanya juga kelihatan terang gitu, ada cahaya tambahan dari si LED ini. Ini LED gila sih, kecil juga tapi terang banget. Kemudian lanjut ke bagian yang the best place in this room, my favorite place, oke? Dimana gue bisa main game, gue bisa ngedit, gue bisa browsing, gue bisa YouTubean dan segala macem. Gue bisa lakuin banyak hal di belakang sini, my workspace gitu ya. Kayak ya ini tuh kayak kantor kedua gue lah gitu. Tapi sebelum kita masuk ke daerah situ, gue mau bahas dulu nih. Ada locker di sini, locker 4 lantai. Nah di sini locker ini juga penting banget. Pokoknya yang bagian locker sampai ke sana itu paling penting di ruangan ini dan paling berharga. Semisalnya bagian itu hilang, ruangan ini nggak ada harganya gitu. Jadi di locker ini tuh yang pertama ini ada isinya bor, kemudian remote RC dan kabel mengabel, juga ada beberapa diffuser dan juga ini nih reflektor ya. Kemudian yang kedua ini ada tools yang kayak obeng, palu, kemudian cutter, kunci L, baut, paku, dan peralatan tukang lah pokoknya, lakban dan segala macamnya. Itu di locker yang kedua. Locker yang ketiga itu isinya mikrofon, peralatan kamera semua, memori, baterai, flash, kemudian LED ini kadang gue simpen di situ juga, dan pembersih kamera, kemudian yang kemarin tuh Monocaster gue simpen di situ. Pokoknya di locker ketiga itu perabotan buat syuting, perabotan perintilan kecil yang nge-support buat gue bikin video lah intinya. Nah kemudian di locker yang keempat di situ ada aksesoris atau properti buat foto produk kayak piring, mangkok dan lain-lainnya lah yang pernah gua beli dan sampai saat ini belum kepake lagi karena istri gua dan gua juga sibuk banget sama kerjaan. Jadi kayak mau bikin foto makanan lagi kayak tahun lalu tuh agak susah gitu sekarang. Nah oke ya, udah gitu di atas locker itu ada RC ya, RC Jeep ini. Kemudian di belakang RC ini ada dry box ini yang mana gue beli udah dari tahun 2014 kalau nggak salah, berarti udah hampir 6 tahun.
Drybox ini cukup awet karena gue nggak banting-banting cuy. Kalau dibanting ya pecah gitu kan. Nah jadi Drybox ini yang biasa gue simpen di dalam itu ya kamera ini, lensa Sigma ini, kemudian lensa Sigma 16 mili, kamera apa namanya, kamera Xiaomi Yi, dan juga kamera Fujifilm yang Polaroid. Ya itu gue bisa taruh di sini, di situ, dan gue kasih pelembab, bukan pelembab, apa sih, serap air namanya, dari Bagus. Nah itu nanti mungkin gue bahas di video yang lain deh, gimana cara nyimpen kamera yang bener. Nah pokoknya di atas ini kamera aja. Kenapa gue taruh di atas? Karena gue punya anak kecil yang sekarang itu lagi masa-masanya dia nge-explore, pengen tahu semua hal. Dia pegang sana pegang sini dan banting sana banting sini. Gue takut kamera gue satu-satunya ini dibanting sama dia dan gue nggak bisa ngapa-ngapain. Karena itu anak gue nggak bisa marah. Dan ya gue cari aman, semua barang berharga gue taruh di atas yang nggak bisa dia jangkau dengan hanya mengandalkan ketinggian tubuhnya. Kalau dia naik beda cerita, tapi kemungkinan untuk dia naik udah gue antisipasi juga, karena ya nggak mungkin lah. Oke, skip, terlalu melebar kita. Dan yang terakhir ini dia my desktop ya. Jadi di sana di belakang gue pakai dua monitor. Yang satu itu monitor Asus dan yang satu itu monitor LG. Sorry ya, gue dulu di room tour pernah bilang gue pakai monitor LG, ternyata itu merek Asus ya. Gue salah sebut itu waktu itu. Jadi gue pakai monitor Asus dan juga gue pakai monitor LG. Nah ini yang satu lagi LG punya temen gue ya, karena dia nggak pakai, gue pakai aja gitu. Dan gue pakai dudukan monitor yang nggak ada bawahnya, jadi monitor gua ngambang gitu ya, ngelayang. Nah di situ gue juga taruh speaker ya, speaker apa sih, speaker zaman dulu itu yang tip yang gede itu. Kalau dulu tuh PCD-nya ada yang, DVD-nya ada yang gede banget, atau ada yang sekali keluar tuh 3 kaset bisa masuk. Nah itulah speakernya. Audio interface-nya gue beli itu yang kecil, yang murah 100 ribuan. Dan di sini juga ada beberapa bunga dari IKEA yang bunga imitasi buat hiasan aja, walaupun nggak jadi go green juga karena ketutupan gelap gitu ya di situ. Dan di sini juga ada keyboard Sadis dan juga gamepad Logitech, kemudian mouse yang udah sangat lama sekali, itu mouse dari tahun 2011 coy. Gila, bayangin, itu mouse dari tahun 2011, gua kelas 2 SMA. Mouse X7 dan itu super duper awet banget. Kenapa gue dulu beli mouse itu? Karena dulu waktu gue sering ke warnet kelas 1, kelas 2 SMA itu main Point Blank, itu mouse-nya tuh ya X7 itu gitu, dan gue enak banget main Point Blank waktu itu pakai mouse itu. Jadi ya udahlah gue pengen beli, dan waktu itu kalau seinget gue tuh belinya tuh 280.000 atau 270.000 sekian lah, pokoknya di bawah 300.000. Dan gue pakai hampir 10 tahun coy. Jadi mouse itu barang paling lama di tangan gue. Oh enggak, ada temennya, speakernya tapi di sana, di rumah gue di Kalimantan. Nah kemudian masuk ke bawahnya PC gue. Ini sebenarnya transformasi sih. PC ini dari 2011 gue upgrade di tahun 2014 dan jadinya tuh di 2016 awal. PC gue jadi 2016 awal. Dan ini dulu PC gue kentang banget, terus gue upgrade. Pas di upgrade ternyata ganti semua, jadi 2 di PC-nya. Yang satunya udah gue jual sih waktu itu. Gue beli itu 6 juta, gue jual 2,5 juta. 2011 gue beli, 2017 gue jual. Berarti sekitar 6 tahun ya, oke lah ya. Harga masih ada harganya 2,5 juta. Dan waktu itu gue beliin apa ya, GA atau RAM gitu, gue lupa ya. Antara itulah, untuk upgrade ini juga lagi. Oke, di bawah itu cuman ada yang terakhir ya. Yang terakhir kita masuk ke bagian bawah. Di bagian bawah cuman ada Zhiyun Crane, kemudian ada alas foto untuk foto produk, ada speaker ya, speaker yang temen yang di atas. Kemudian ada PC gua yang mungkin lu udah tahu juga di room tour sebelumnya spesifikasinya ya.
Kalau mau gua sebutin lagi, Core i7, RAM 16, GTX 960 Ti, harddisk 2,5 tera. Itu aja sih, yang lainnya ya nggak perlu tahu juga apa-apa. Kemudian di situ ada box juga, box yang bolong-bolong. Nah itu isinya perintilan barang rusak ya, kayak kabel rusak, USB rusak. Cuman gua pelihara, siapa tahu nanti gua butuh potongan-potongan dari barang-barang rusak itu gua bisa ambil gitu, kanibalan. Ya sedikit-sedikit gua bisa benerin elektronik karena lihat di YouTube juga kayak gitu. Kemudian ada card reader dan hard disk di situ ya, tempat hard disk. Apalagi ya? Oh ya, terakhir nih di atas nih ada headphone gua ya, DBE, yang mana udah gua ganti nih si busanya karena kemarin udah lama gua diemin, berbulan-bulan gua nggak syuting, nggak dipakai ruangan ini. Akhirnya si DBE-nya itu pada copot ya, kelupas itu earbudnya. Jadi gue beli yang baru dan udah diganti. Kemudian disitu ada mikrofon ya, mikrofon sama kayak sini. Mikrofon yang mikrofon podcast ya, buat podcast atau mikrofon buat tutorial kayak gitu. Nah jadi gitu tempat ini dulunya kamar, terus gue ubah jadi studio dan gue bisa produktif di sini. Ya segitu aja room tournya, dan inilah studio sederhana gue, dimana gue bikin konten-konten YouTube gue di sini. Udah mungkin udah setahun, hampir 2 tahun jalan ya. Dan sorry juga kemarin udah jarang upload, lama banget karena memang gua sibuk dengan pekerjaan baru gua. So mungkin nanti room tour lagi, tapi studionya udah beda banget atau lebih bagus, mudah-mudahan ya, amin. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah dan like video ini jika kalian suka, dan share juga ke teman-teman kalian. And as always, thanks for watching this video. See you in the next video. Goodbye.